Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada Bapak Handi Andreas, SMM. Pada ujian tengah semester bisnis dan digitalisasi ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai perusahaan Snap Inc., perusahaan pembuat dari aplikasi Snapchat. Perkenalkan, saya Kiradus Aditya Hartanto, salah satu anggota dari kelompok ini. Pada saat ini, hiburan tidak hanya terbatas pada satu media saja, tidak seperti dulu yang hanya di TV saja, tapi saat ini ada digital entertainment, itu jenis hiburan yang menyediakan teknologi sebagai basis hiburannya, yang dapat memungkinkan jadi di komputer, di internet, dan di multimedia lainnya seperti gadget pun kita dapat mendapatkan hiburan-hiburan lainnya. Nah, salah satu perusahaan digital entertainment tersebut adalah Snap Inc. Snapping ini adalah perusahaan kamera sebenarnya yang didirikan pada September 2011 oleh Evan Spiegel, Bobby Murphy, dan Reggie Brown. Ketiganya merupakan alumni dari Stanford University. Perusahaan ini berbasis di Santa Monica, California, Amerika Serikat. Didirikan pertama kali dengan nama Snapchat Inc. Namun pada tahun 2016 melakukan rebranding dengan nama Snap Inc. Nah, ada 2 produk yang menjadi unggulan dari, Snap Inc. ini. Ada pertama itu Snapchat. Snapchat itu adalah, aplikasi pesan komunikasi yang dilakukan secara saling berkirim gambar ataupun video. Di dalamnya terdapat fitur Snap. Snap itu artinya, video atau gambar yang dikirim dapat hilang setelah beberapa detik setelah penerima melihatnya. Kemudian ada fitur chat dan story. Story itu adalah kumpulan dari Snap tersebut. Kemudian produk yang kedua adalah Spectacles. Spectacles itu adalah kacamata pintar yang memiliki kamera di ujungnya dan bisa terhubung secara langsung dengan aplikasi Snapchat sehingga, pengguna dapat, membuat snap ataupun story dari kamera kacamata tersebut. Kemudian perusahaan, Snap Inc. ini semakin berkembang hingga mencapai valuasinya sebesar $20 billion dan pada Maret 2017 Snap Inc. ini berhasil melakukan initial public offering atau IPO yang merupakan langkah awal perusahaan ini melantai di bursa saham Amerika dengan kode SNAP. Snap ini menawarkan pada saat awalnya menawarkan, eee, harga per lembar sahamnya itu sebesar $17. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam lagi, kami melakukan beberapa analisis. Analisis yang pertama itu adalah Pestle Analysis. Pestle ini diperoleh dari namanya singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, Pestle Analysis ini berfungsi sebagai untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan sehingga harus ada hal apa saja yang harus diantisipasi ataupun hal apa saja yang dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan. Faktor yang pertama itu adalah, faktor politik. Jadi dimanapun aplikasi Snapchat itu berada, pasti dalam suatu negara tersebut ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Seperti halnya di Amerika Serikat, pada tahun 2014 Desember, Snap Inc. sudah memenuhi persyaratannya dan ketentuan US Federal and State di Amerika Serikat, dari mulai peraturan pajaknya hingga data protection. Data protection ini sangat penting bagi, perusahaan Snap Inc. terutama dari aplikasi Snapchat karena, seluruh data pribadi dari pengguna terdapat, di situ karena pada saat, register di pembuatan akun awal, menuliskan data pribadi sehingga ada 158 juta user yang data pribadinya harus dilindungi oleh Snap Inc. Faktor kedua itu adalah faktor ekonomi. Jadi hal yang harus diantisipasi dalam, faktor ekonomi ini adalah laju inflasi. Jadi laju inflasi ini gimana cara mengantisipasinya, Snapping ini dengan melantai di bursa saham. Jadi salah satu caranya adalah melantai di bursa saham untuk menahan laju inflasinya dan juga untuk menambah modal bagi, perusahaan. Selanjutnya itu adalah faktor sosial. Faktor sosial ini juga menjadi faktor yang, paling berpengaruh dan paling berdampak kepada, Snapchat karena Snapchat juga merupakan, aplikasi media sosial yang sangat dekat dengan masyarakat. Nah, caranya gimana dapat menjadi keunggulan, misalnya dengan menganalisis bagaimana interest, masyarakat, interest dari pengguna. Misalnya interest-nya pengguna saat ini itu
ingin update dimanapun mereka berada, ataupun, ingin update, di mereka berada saat itu, icon-iconnya itu apa aja di kota tersebut. Nah, Snapchat ini mengeluarkan suatu fitur, yaitu filter lokasi, seperti bisa dilihat di gambar di samping, itu ada di Amersfoort, itu ada kastil-kastilnya itu menunjukkan, eee, icon dari kota tersebut. Jadi saat, pengguna berada di kota, Amersfoort, dia dapat menggunakan filter lokasi ini. Dan hal tersebut bisa menjadi, keunggulan juga Snapchat dibandingkan, aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya itu adalah, faktor teknologi. Faktor teknologi juga sangat berpengaruh terhadap, perkembangan bisnis ini karena Snapchat tersebut adalah aplikasi berbasis teknologi. Jadi, karena saking berpengaruhnya, Snap Inc. ini sampai mengeluarkan biaya hingga $1,5 billion pada tahun 2017 untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait software dan teknologi, begitu. Selanjutnya itu adalah faktor lingkungan atau environment. Nah, faktor lingkungan ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap keberlangsungan, dari aplikasi Snapchat, tapi tetap saja Snap Inc. ini sangat memperhatikan faktor lingkungan, mulai dari green office-nya dan juga pada produk keduanya itu Spectacles, itu pemilihan bahan bakunya juga melakukan, barang baku yang ramah lingkungan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor legal atau faktor hukum. Jadi untuk menjalankan perusahaan, sampai saat ini kesuksesan dan kelancarannya, jadi pasti tidak akan, lepas dari kemampuan untuk melindungi dan, memproteksi seluruh aset dan properti yang sudah ada, mulai dari software, dari teknologinya. Jadi setiap, tahunnya Snap Inc. ini mendaftarkan paten, copyrights kepada, badan hukum sehingga, ke depannya itu tidak, ada yang dicuri, itu hal-hal tersebut harus diantisipasi dan pertanggal 31 Desember 2019 tuh sudah terdapat 600 paten yang sudah didaftarkan oleh Snap Inc. ini di badan hukum. Sekian dari penjelasan saya mengenai pestle analysis. Terima kasih. Saya Tiffany, NPM 61318011133, dan saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran di Snap Inc. Pemasaran penting bagi Snap Inc. untuk menciptakan daya tarik bagi pengguna aplikasi perusahaan. Dari segi target pasar, Snapchat didominasi oleh kaum muda, yaitu 60% pengguna berusia di bawah 25 tahun, dan hampir seperempat persen masih remaja. Sejauh ini, penggunaan Snapchat terbesar terletak pada rentang usia 18 hingga 24 tahun. Menurut data lainnya, terdapat pula 41% dari usia 18 hingga 24 tahun yang menggunakan aplikasi tersebut setiap harinya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengawasi perubahan pada demografi usia Snapchat dan fleksibel saat merencanakan strategi jangka panjang. Pada era digital saat ini, aplikasi menjadi hal yang wajib ada di dalam smartphone bagi milenial. Hal ini dikarenakan semua generasi milenial sangat tergantung pada teknologi dan smartphone dalam menunjang gaya hidupnya. Dengan demikian, Snapchat perlu menargetkan pasarnya pada milenial sebagai sasaran utama. Target pasar dalam segi jenis kelamin, Snapchat mengkonfirmasi bahwa persentase wanita yang menggunakan aplikasi Snapchat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pria, dengan angka sebesar 42% wanita yang berusia 18 hingga 29 tahun. Survei tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tertinggi di kalangan wanita dalam usia muda membuat Snapchat cocok dalam memasukkan iklan yang berkaitan dengan kecantikan. Tersebut, Snapchat menjadikan wanita sebagai sasaran utama dalam penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, memasukkan iklan yang berkaitan dengan kecantikan sangat membantu Snapchat dalam membangun penggunaan aplikasinya. Sebagai contoh, produk kecantikan Bare Minerals meluncurkan produk kecantikan dengan kampanye yang mendatangkan video kampanye berupa cara bagaimana para gadis dapat merias wajah mereka. Alhasil, terdapat 1,9 juta pengguna Snapchat yang melihat video tersebut dan menghabiskan waktu untuk mencari produk tersebut. Dengan demikian, perusahaan kecantikan Bare Minerals melihatnya sebagai peluang besar dalam memasukkan kampanye pada Snapchat dengan search engine yang memberikan dampak positif pada kampanyenya.
Dengan jangkauan global yang beragam seperti hal berikut, Snapchat menjadi platform yang baik bagi brand luar menjadikan kampanye dengan pesan global, seperti kampanye Hari AIDS sedunia dengan adanya fitur filter pada kamera Snapchat. Penggunaan filter tersebut memberikan dampak positif dengan menghasilkan dana sebesar $3 juta yang didonasikan kepada Yayasan AIDS. Pada masa pandemi, Snapchat Inc. banyak bekerja sama dengan berbagai brand luar ternama untuk beradaptasi dengan waktu di mana banyak konsumen berbelanja di rumah. Dengan demikian, Snap Inc. berkolaborasi dengan berbagai perusahaan fashion di mana penggunaan aplikasi Snap memungkinkan pengguna untuk menggunakan alat augmented reality Snap yang menawarkan percobaan baju secara virtual kepada konsumen melalui kameranya pada aplikasi Snapchat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasi yang berada pada Snap Inc. Dalam manajemen operasi Snap Inc. dilakukan administrasi praktik bisnis untuk menciptakan target efisiensi setinggi mungkin dalam organisasi. Pada bidang desain, Snap Inc. saat ini sedang mengerjakan pengujian signifikan yang dapat membentuk kembali aplikasinya di tahun yang kritis ini. Salah satunya adalah desain ulang aplikasi untuk Android dan iOS yang memberikan tempat baru untuk fitur Snap Map dan beberapa fitur tambahan dalam penggunaan video. Selain itu, dilakukan pengujian terhadap berita utama terkini dalam aplikasi yang memasukkan berita singkat tepat waktu untuk menambahkan fitur majalah yang sudah ada pada aplikasi. Dari segi penelitian dan pengembangan, manajemen operasi berfokus pada pemenuhan persyaratan standar kualitas bagi pelanggan untuk melakukan keputusan yang strategis bagi perusahaan. Hal ini dicapai oleh perusahaan Snap Inc. dengan cara menerima masukan dari pengguna secara terbuka dengan adanya fitur interaksi secara langsung dengan customer service dalam aplikasi. Upaya tersebut dilakukan agar perusahaan dapat terus berinovasi berhubungan dengan kompetisi yang berkembang pesat. Dilaporkan bahwa Snap menjalani ronde PHK dengan yang satu ini melihat pemotongan sekitar 100 insinyur. Data tersebut diambil dari CNBC. Ini adalah ronde PHK keempat dalam pemutusan hubungan kerja di Snap pada 1 tahun terakhir, meskipun 3 yang pertama jauh lebih kecil. Pemotongan terjadi di tengah kesulitan selama tahun pertama Snap sebagai perusahaan publik, yaitu layanan tersebut mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan layanan seperti Instagram yang dengan cepat meningkatkan jumlah penggunanya sejak mengkloning fitur story yang ada di Snapchat. Pada saat yang sama, upaya Snapchat untuk memaksimalkan fitur dalam aplikasi dan meningkatkan inovasi pada aplikasi tampaknya gagal dengan pekerjaannya pada eksekusi yang kurang tepat dan tingkat populasi pengguna yang semakin. Perkenalkan, saya Ricky Gunarto dengan NPM 6131801021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan ke manajemen modal insani di Snap Inc. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pihak Human Resources di Snap Inc. mengatur kebutuhan para pegawai dengan menggunakan teknologi atau aspek digitalisasi. Jadi ada beberapa aspek utama yang menjadi fokus tim Human Resources di Snap Inc. Yang pertama adalah keberagaman, lalu kesehatan mental dan fisik, kehidupan yang layak, kemampuan pegawai, dan proses perekrutan itu sendiri. Aspek yang pertama, keberagaman yang ada di Snap Inc. Jadi pegawai Snap Inc. itu memiliki latar belakang dan keberagaman yang berbeda-beda. Mereka tuh berasal dari berbagai penjuru dunia dengan budayanya masing-masing. Di sini pihak dari Human Resources di Snap Inc. harus dapat menemukan cara untuk tetap menyatukan mereka agar dapat bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai objektif yang ada. Dilakukan berbagai metode dan salah satu metode yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi atau fitur yang dimiliki dari aplikasi Snapchat itu sendiri, yaitu dengan menciptakan beragam filter untuk setiap komunitas yang ada. Dapat dilihat pada gambar, terdapat filter untuk komunitas orang Asia, lalu ada untuk komunitas orang Afrika,
Filter ini dapat dikatakan sebagai gimmick yang sangat positif untuk menyebarluaskan pesan unity in diversity. Walaupun terkesan simple, namun penyebaran filter ini sangatlah mudah dan dapat membuat orang lebih aware akan keberagaman yang ada. Lalu aspek berikutnya adalah kesehatan mental dan fisik. Seperti yang kita tahu bahwa pekerja itu, khususnya pekerja kantoran, setiap harinya berada di depan komputer, apalagi perusahaan seperti Snap Inc. yang bergelut di bidang sosial media. Pastinya pekerja diharuskan untuk melihat perkembangan yang ada, lalu pastinya akan menerima banyak feedback atau respon negatif dari banyak konsumen setiap harinya. Maka dari itu pasti mental health pekerja pada suatu saat bisa terganggu. Maka dari itu Human Resources di Snap Inc. menciptakan aplikasi bernama Lyra Health yang dapat digunakan untuk melakukan terapi mental. Terapi mental ini tuh berguna untuk menenangkan jiwa. Menurut saya ini sangatlah efektif, khususnya di era pandemi seperti ini. Banyak sekali ketakutan di antara pekerja, khususnya ketakutan akan di PHK. Karena pada era pandemi seperti ini banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan profit, pergantian direksi, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, penggunaan Lyra Health ini digunakan untuk mengupdate mental state pekerja. Jadi pekerja selalu aware dengan kondisi mental mereka. Selain mental health, tentunya yang tidak kalah penting adalah physical health. Snap Inc. bekerja sama dengan Snapfit dan Headspace untuk melakukan hal tersebut. Para pegawai di Snap Inc. sendiri pun pastinya membutuhkan aktivitas fisik karena mereka tuh setiap harinya pasti hanya terdiam dan duduk di kantor. Dan berdasarkan survei pada tahun 2019, terdapat setidaknya 700 pegawai yang menggunakan aplikasi kesehatan ini, untuk melakukan belasan ribu meditasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa memang aplikasi ini itu efektif dan berguna untuk para pegawai, karena memang digunakan dan berguna untuk menyimbangi kehidupan pegawai yang aktivitas fisiknya kurang. Aspek berikutnya adalah kehidupan yang layak. Jadi salah satu objektif utama tim Human Resources di Snap Inc. itu ingin pegawai itu tinggal di sekitar perusahaan, ingin menciptakan lifestyle atau gaya hidup yang terintegrasi. Maka dari itu dibutuhkan juga gaji standar yang adil dan sesuai untuk setiap pekerja. Dari mana gaji yang adil dan sesuai ini didapatkan? Gaji ini didapatkan, informasi ini, dari data store untuk setiap lokasi Snap Inc. berada. Jadi data store ini tuh didapatkan dari Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology. Data store ini tuh menyimpan data-data seperti rata-rata biaya sewa tempat tinggal di lokasi tertentu, rata-rata pengeluaran di lokasi tersebut, biaya hidupnya seperti apa. Dari rata-rata penghidupan ini, gaya hidup ini tuh disimpan di data store, lalu akan diolah dan ditentukan oleh tim analis bahwa berdasarkan data-data ini tuh gaji yang sesuai untuk pegawai di lokasi tersebut tuh berapa. Jadi tentunya dengan penggunaan data store ini tuh analisis yang dilakukan akan sangat objektif dan tepat sasaran, karena memang mempertimbangkan gaya hidup untuk setiap lokasi. Dengan begitu, pegawai pun dapat memiliki penghidupan yang layak dan dapat bekerja dengan tepat dan bahagia. Lalu, fokus yang berikutnya adalah kemampuan dari pegawai sendiri. Ini sudah menjadi suatu hal yang sangat familiar dalam konteks objektif suatu tim human resources, yaitu mengembangkan kemampuan pegawai. Namun salah satu hal yang saya ingin highlight di sini adalah salah satu objektif yang ingin saya highlight adalah menghindari bias atau unconscious bias yang seringkali terjadi di lingkungan perkantoran. Bias itu dapat dalam bentuk gender bias, ketidaksetaraan, atau bias nama, bias ras. Dan bias-bias ini itu tentunya dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak sehat. Pekerja akan merasa stres karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Maka dari itu tim Human Resources berusaha melakukan sesuatu
yaitu dengan menciptakan e-learning. E-learning ini sendiri itu berguna untuk mengedukasi pegawai mengenai tipikal bias yang biasanya terjadi di lingkungan kerja, sehingga dapat dihindari ke depannya. Lalu e-learning ini juga dapat digunakan untuk memberikan feedback ketika ada bias yang terjadi, seperti pada proses perekrutan, ada pekerja yang direkrut bukan karena memang skillnya, karena ras atau apa, itu bisa dihindari melalui e-learning ini. Lalu selain fokus bias juga terdapat hal lainnya, tentunya seperti mengasah kemampuan pegawai di berbagai bidang. Yang terakhir adalah proses perekrutan. Tentunya pada era pandemi ini segala sesuatunya harus berjalan secara fully remote, dan Snaping sendiri berhasil melaksanakan proses perekrutan atau internship secara virtual melalui beragam media teknologi seperti yang ada di gambar sebelah ini, melalui video conference. Jadi dikatakan, Snaping menyatakan bahwa mereka berhasil melakukannya dan edukasi yang diberikan tuh sepadan dengan edukasi yang seharusnya didapatkan oleh para internship ketika mengelilingi perusahaan. Dari sini dapat saya katakan bahwa dengan teknologi yang ada dan skill management yang sesuai, suatu teknologi itu kemampuannya dapat dimaksimalkan seperti yang dilakukan oleh Snaping. Maka dari itu dibutuhkan skill management yang tepat. Dan berikutnya saya akan menjelaskan manajemen keuangan di Snaping. Bagaimana pengolahan uang di Snaping dengan penggunaan teknologi atau digitalisasi yang ada. Jadi yang pertama tuh yang menurut saya sangat penting adalah bahwa Snaping tuh sengaja membuat website resmi untuk para investor untuk menginformasikan informasi stok, finansial perusahaan, aturan-aturan pemerintah, resources, dan website itu dapat diakses oleh siapapun. Dan dari website itu menciptakan suatu lingkungan kerja yang transparan, yang dapat dilihat oleh siapapun, sehingga para investor itu menjadi lebih tenang dan lebih yakin untuk menginvest ke pihak Snaping. Lalu tentunya dalam manajemen keuangan terdapat suatu kegiatan pengolahan data keuangan, dan di sini tuh Snaping bekerja sama dengan beberapa media cloud, seperti di sini ada Google Cloud Service dan Amazon Web Service. Jadi di sini tuh data disimpan dalam cloud. Data ini tuh nantinya akan dianalisis tujuannya apa untuk pengalokasian dana. Contohnya terdapat dana yang tidak sesuai atau dana berlebih di suatu departemen. Dana tersebut akan dipotong dan dialokasikan ke departemen lain yang dikiranya berdasarkan analisis itu lebih menguntungkan. Di sini dapat saya katakan bahwa penyimpanan data dalam cloud ini sangatlah efektif, karena data akan aman dan kemungkinan hilangnya sangatlah kecil. Lalu pihak Snaping juga menciptakan suatu tim bernama Data Insights and Governance atau biasa disebut DIG. Tim ini tuh berguna untuk mengatur, mengontrol, dan menjaga originalitas dari informasi keuangan yang nantinya tuh akan dikonversikan ke laporan pendapatan. Dan tim DIG ini juga berusaha menjaga data tuh agar tidak salah, karena data ini pun pastinya akan dibuat untuk membuat keputusan. Dan dari sini dapat dilihat bahwa sekalipun segala sesuatunya sudah terdigitalisasi di dalam suatu server atau cloud, tetap pasti akan ada kesalahan yang timbul. Oleh sebab itu dibutuhkan setidaknya satu tim khusus untuk menganalisis dan menjaga originalitas dan keaslian data dalam server. Maka dari itu dilakukan juga pemeriksaan secara reguler oleh tim DIG. Nah, seperti yang saya highlight di sini, analisis keuangan yang dimaksud tuh seperti apa? Analisis keuangan yang dimaksud tuh contohnya adalah
seperti ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa peralatan perusahaan tuh pastinya akan ada penurunan nilai atau performansi setiap tahunnya. Ada useful life-nya untuk tiap alat. Dan useful life ini tuh dapat dihitung dan dianalisis menggunakan metode-metode perhitungan seperti declining balance dan straight line dan lainnya. Dan jika kita berbicara peralatan suatu perusahaan, tentunya data yang ada jumlahnya akan sangat banyak dan tidaklah sedikit. Maka dari itu akan menjadi efektif bila kita mengolahnya menggunakan software pengolahan data seperti mungkin Excel atau SQL dan lain sebagainya. Sehingga digitalisasi untuk pengolahan data ini pun akan sangat efektif untuk perusahaan ke depannya dibandingkan jika mereka harus meng-hire beberapa orang tambahan untuk khusus menganalisis hal ini dengan waktu proses yang tentunya pasti akan lebih lama dan lebih tidak pasti. Terakhir, saya akan membahas kesimpulan. Dapat kami katakan, tim kami, bahwa aspek digitalisasi itu sudah diimplementasikan ke seluruh bidang manajemen Snapping dengan sangat baik. Snapping yang bergelut di dunia virtual ini tuh sudah dapat mengolah data yang dimiliki secara virtual juga. Snapping sudah dapat memaksimasi penggunaan teknologi yang ada dengan baik dan lancar. Dari situ, Snapping melakukan banyak pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Contohnya seperti pada human resources, mereka berhasil memanfaatkan teknologi filter, teknologi kesehatan, dan lain sebagainya. Pada manajemen keuangan, mereka berhasil mengolah data dan bekerja sama dengan partner-partner yang memang sesuai untuk penyimpanan di dalam cloud. Dan era digitalisasi ini tuh dapat dikatakan sudah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pihak Snapping. Sekian dari kami mengenai penjelasan dari perusahaan Snapchat di era digitalisasi ini. Sekian dan terima kasih.